Dunia ini dalam hukum rimba, hukum kanibal. Siapa kuat dia yang menang. Tapi begitu Musa diberikan hukum itu, dunia mulai berubah. Jadi sampai hari ini saudara, semua akar hukum orang akan mengakui tulisan Musa karena dia orang pertama di dunia. Bagaimana Musa jadi orang hebat? Baca ayat 1 Keluaran 2. Ayo silakan yang lain. Lahir dan diselamatkan. Ya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang. Sederhana bukan? Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Artinya apa? Yang satu roh. Bukan satu suku. Beda kalau satu suku. Satu roh. Kalau kita menikah dengan satu roh dan menikahnya benar, akan lahir anak-anak yang history makers, pembuat sejarah di dunia ini. Kalau menikahnya salah, akan lahir anak-anak bermasalah. Tapi tetap Tuhan bertanggung jawab untuk memulihkan. Itu hebatnya Tuhan kita. Jadi yang belum menikah, jaga diri baik-baik untuk itu. Sampai waktu Tuhan datang, akan diberitahu. Maka itu jodoh itu nggak perlu didoakan, nggak perlu dipuasakan, nggak perlu dicari. Kalau waktunya datang tiba-tiba orang itu kan rasa ada kontak. Jadi nggak mungkin cinta bertepuk sebelah tangan, capek nanti. Pasti maka itu nggak usah dikejar, nggak usah diapakan, nggak usah. Kalau itu dari Tuhan, dua-dua kan merasa, oh iya, langsung tahu. Oke, kembali ke Yeremia 1, fase kedua. Jadi bagi yang belum menikah, percayalah nanti saudara punya anak berapa, papa yang tahu. Tunggu sampai Tuhan memberikan waktunya. Maka itu saya paling gak suka ada orang pakai KB. Jangan. Kalau Tuhan gak mau, Tuhan gak akan jadi anak. Minta hikmat Tuhan. Sudah? Fase kedua masih Yeremia 1 ayat 5. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Jadi papa mama sudah menikah, mama sudah mengandung. Apa yang terjadi? Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Kata menguduskan dalam bahasa Indonesianya adalah memisahkan, menyendirikan. Jadi kalau pernikahan betul, anak-anak pun dikuduskan sejak dalam kandungan oleh Tuhan. Bisa bayangkan kalau anak itu dikuduskan dalam kandungan, anak itu jadi bermasalah atau tidak? Enggak, jadi anak yang luar biasa. Fase ketiga, nah ini kata destiny itu. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara perhatikan 3 fase ini dan semuanya tensesnya past perfect tense. Aku telah mengenal engkau sebelum mama papamu menikah. Aku telah menguruskan engkau sebelum engkau lahir, itu masih dalam kandungan. Dan aku telah menetapkan engkau. Inilah kata destiny. Tujuan akhir hidup setiap kita, Papa sudah tentukan sejak kita lahir, sudah. Begitu pula anak-anak kita semuanya. Percayalah itu. Tuhan menentukan itu. Seperti saudara tahu, kami tidak punya anak kandung. Tapi karena saya tahu ayat ini, setiap anak yang Tuhan berikan kepada kami, saya akan doakan betul. Apa destininya anak ini? Saya akan berusaha untuk tanya, untuk Tuhan tunjukkan. Gara-gara firman ini, maaf kok saya cerita, kenapa kami punya hobi menyekolahkan anak-anak. Karena kalau kami tahu destininya ke situ, kami akan dorong dia. Karena itu keputusan surga. Kalau saya pakai istilah pemerintah Indonesia, ada SK. Tahu kata SK ya? Kalau orang itu pegang SK gubernur, wah itu kuat sekali. Surga meng-SK-kan setiap anak yang lahir untuk jadi apa? Yeremia jadi nabi. Tidak semua anak kita akan jadi nabi dalam hidup ini. Nah kalau kita lihat sampai di sini, apabila kita tahu setiap kita dilahirkan untuk apa, jadi apa, maka kita akan mengikuti jalan itu dan tidak akan kita salah. Amin. Tidak akan kita salah. Itulah destiny. Firman berikut. Mazmur 139. Maka itu suara saya itu senang. Kalau ketemu orang-orang rusak itu, saya itu senang. Saya akan bilang, ayo kita cari apa SK Tuhan untuk kamu. Buat saya nggak peduli siapa yang melahirkan kamu rusak nanti. Yang penting kamu sudah ada di dunia ini. Untuk apa kita nolak ke belakang lagi? Itu sudah lahir ya sudah. Sesalah, bermasalah apapun orang tuanya, ayo kita urus anak itu baik-baik. Mulai ayat yang ke-13. Ya, mulai ayat 13. Silakan salah seorang membaca. Sebab kau yang untuk ya. menenun agalan dan batu.
Nah, satu-satu dulu perhatikan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Kenapa papa urusi ginjal dulu? Padahal secara fakta ilmu pengetahuan, begitu pembuahan terjadi, maka kepala, otak itu dibentuk duluan, baru badan yang lain. Tapi mengapa surga mengatakan buah pinggang, ginjal? Jawabannya saudara, tahun 89 saya ketemu jawabannya ini bersama Dr. Romeo Sahertian waktu itu. Waktu saya bukakan dia juga kaget. Ternyata ginjal itu urusan dengan kelamin. Karena kalau sampai papa mengurus ginjal kita dulu tuh dalam kandungan, artinya dia memberi kita identitas. Jadi yang papa bentuk pertama dalam hidup itu adalah identitas. Kalau saudara baca psikologi akan tahu, penyakit kejiwaan yang terbesar akarnya adalah krisis identitas. Betul tidak? Nah, kenapa bisa krisis identitas? Karena setan merusak identitas kita sejak dalam kandungan. Kenapa sampai ada homo, ada lesbian, ada orang-orang aneh? Karena setan mengacaukan identitas kita. Maka itu papa urusannya selalu dengan identitas. Kamu laki atau perempuan? Alkitabnya menjelaskan, dengar saudara, maaf ya kalau ada yang salah, ayo kita minta maaf. Mengapa sampai hari ini walaupun dunia mengakui tapi tidak pernah bisa menjawab, hanya kita bisa menjawab. Kalau ada kandungan, anak itu adalah perempuan, tapi keluarganya harapin laki, siapkan nama laki, semuanya laki. Percayalah, anak itu lahirkan tomboy betul-betul. Nah, sampai hari ini dunia mengakui hanya karena di batin yang berkelebihan, kalau kata di batin ya, diharapkan berkelebihan, hormon itu bisa berubah. Begitulah sebaliknya kalau yang di kandungan itu anak laki, tapi keluarganya yang perempuan, anak itu jadi lemah gemulai, kasihan dia. Nah, dokter mengakui cuma tidak bisa menjawab mengapa, hanya karena diinginkan kebalikan saja, hormon itu berubah. Maka itu ayat ini penting. Identitas itu Tuhan. Jadi kami itu kalau dari orang hamil, langsung kata pertama kami katakan jangan minta laki atau perempuan. USG pun bisa salah, betul tidak? Maka itu jangan percaya USG. Yang paling penting tunggu dia lahir dah, paling gampang begitu saja. Supaya anak ini gak bermasalah. Kalau bermasalah kami yang repot lagi. Istilah saja itu. Saudara, hebatnya Tuhan kita sampai sebenarnya akan membentuk buah pinggang ini. Lalu kalimat kedua, menenun engkau dalam rahim ibumu. Wow, menenun ini mengagumkan sekali. Saudara, apa sih bedanya tenun dan buatan pabrik? Handmade dengan buatan mesin itu bedanya apa? Cepat aja. Halus dan kasar. Hampir betul. Kurang. Mesti rata semua kalau pabrik. Betul. Iya. Handmade. Nah, itu dia. Saudara lihat, kalau kita ditenun, nomor satu, kalau saudara ketemu anak kembar identik, tetap ada bedanya. Betul tidak? Jadi dengan kata lain, wajah kita yang cuma sekian sentimeter persegi, papa nggak pernah kehabisan model ciptakan orang baru lagi. Nggak ada yang sama sedunia. Loh, betul nggak? Yang kedua, kalau kita ini tenunan, adalah sidik jari kita. Sedunia nggak ada yang sama cap jempol ini. Hebat sekali. Kerah pernah disiriki sama semua kalau kerah sidik jarinya, karena kerah punya sidik jari. Kita enggak, saudara, karena kita ditenun. Katakan amin. Maka itu kita ini unik, bukan antik, beda kalau antik. Unik. Karena nggak ada duanya. Ayat 14, cepat, 139 tadi. Ya, ayo bacakan. Yang lain gantian boleh. Ayo cepat. Ayat 14. Bukan, Mazmur. Ya. 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian itu. Karena kejadian itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan aku benar-benar menyadari. Luar biasa. Ajaib, saudara, itu dalam kandungan dibentuk setiap detik. Pecahnya sel itu terjadi setiap detik. Dari satu sel, ketika sperma membuai sel telur, itu satu sel. Berapa saat kemudian pecah jadi 2, jadi 4, jadi 8, 16, 22, terus kelipatan 2. Sampai utuh jadi seorang manusia. Langsung miliatan sel terjadi. Ajaib yang kau buat, jiwaku benar-benar menjadi. Ayat 15. Ayo yang lain cepat, ayat 15. Kenapa aku tidak tersembunyi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi? Aku direkam oleh
direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Amin.